Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati, NPM 191000310 dari kelas G, mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Problematika Status Kepemilikan MABI atau Objek Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Pertama, saya akan membahas mengenai akad murabahah dan pembiayaan bank syariah. Istilah pembiayaan adalah penyaluran dana bank syariah yang merupakan istilah normatif yang diistilahkan dalam landasan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian, tentang spesifik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang murabahah. Dalam penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf D, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang, dengan menegaskan harga belinya kepada musytari dan musytari membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pembiayaan bank syariah selain menggunakan prinsip dan skema bagi hasil, juga dapat menggunakan prinsip jual beli dengan akad atau lebih dikenal dengan istilah natural certainty contract, yaitu transaksi yang mengandung kepastian. Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada perbankan syariah umumnya terdiri dari 3, yaitu murabahah, asalam, dan istisna. Murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasar pada harga beli penjualan ditambah keuntungan dengan syarat harus pengetahuan kedua belah pihak. Karakteristik dari jual beli murabahah ini adalah penjual menyatakan harga beli kepada pembeli beserta keuntungan yang diinginkan penjual atas kesepakatan pembeli. Berikut adalah syarat murabahah. Yang pertama, penjual harus memberitahu harga pokok kepada pembeli. 2. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 3. Kontrak harus bebas dari riba. 4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Dan 5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Sedangkan rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pembiayaan akad murabahah adalah: yang pertama, pelaku akad, yaitu penjual atau al-bai, yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan pembeli atau al-musytari, yaitu pihak yang membeli barang. Yang kedua, objek akad, meliputi barang dagangan atau mabi, dan harga jual atau saman. Dan 3, sighah, yaitu ijab dan qabul. Berkaitan dengan rukun akad tersebut, maka Dewan Syariah MUI menetapkan Fatwa Nomor 111 Tahun 2017 tentang akad jual beli murabahah. Fatwa tersebut merupakan perkembangan dari Fatwa Induk Nomor 4 Tahun 2000 tentang murabahah. Sejumlah ketentuan dan persyaratan akad jual beli murabahah yang terdapat pada masing-masing rukun akad, yaitu salah satunya mengenai ketentuan terkait mabi atau barang yang dijual atau objek akad. Yang pertama, mabi boleh dalam bentuk barang atau boleh berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh. Yang kedua, mabi harus berupa barang atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mabi harus jelas atau pasti atau tertentu dan dapat diserah terimakan pada saat akad jual beli murabahah dilakukan. Dan terakhir, dalam hal mabi berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan atau aturan yang dapat dijadikan landasan sebagai landasan yuridis dalam melaksanakan transaksi murabahah pada perbankan syariah yaitu Al-Quran, hadis, ijma atau ijtihad melalui ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan kategori hukum positif. Lalu, yang kedua, saya akan membahas mengenai status kepemilikan MABI atau objek akad pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Akad pembiayaan murabahah merupakan akad dengan prinsip jual beli, sehingga syarat-syaratnya juga harus sesuai dengan jual beli dalam hukum Islam. Akad jual beli dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai memindahkan milik atau hak milik dengan ganti atau mendapat bayaran yang dapat dibenarkan atau sah menurut hukum. Dan salah satu rukun dan syarat jual beli adalah adanya syarat yang mewajibkan benda harus berada di tangan penjual. Hak milik dalam hukum Islam diartikan sebagai hubungan syar'i atau hubungan hukum antara orang dengan sesuatu benda yang menimbulkan akibat hukum, dan bagi orang itu berwenang serta berhak untuk menggunakan benda tersebut. Dan bagi yang lain tertutup kewenangan itu. Dalam akad pembiayaan murabahah, hak milik bank atas barang didapat dari perikatan atau kontrak yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik atau jual beli. Kepemilikan barang oleh bank syariah merupakan hal yang paling esensial dalam akad pembiayaan murabahah. Hal ini terkait dengan kedudukan bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli. Pada dasarnya, jual beli adalah tindakan memindahkan hak milik, sehingga apabila bank syariah tidak memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah, maka tidak akan terjadi pemindahan hak milik, sehingga tidak dapat digolongkan dalam akad pembiayaan murabahah, karena akad pembiayaan murabahah adalah akad yang berdasar pada prinsip jual beli dan ada unsur pemindahan kepemilikan barang di dalamnya. Menelisik kembali Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4 Tahun 2000 tentang murabahah bagian pertama butir 4 yang menyatakan bahwa bai membeli barang yang diperlukan musytari atas nama bai sendiri, dan pembelian ini bebas riba. Berdasarkan fatwa tersebut disebutkan bahwa pihak bai harus membeli barang yang diperlukan oleh musytari dan pembelian harus bebas riba. Pasal 116 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang menyebutkan bahwa penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba. Pasal 119 kompilasi hukum ekonomi syariah menyatakan apabila bai hendak mewakilkan kepada musytari untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bai. Dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 huruf A dan pasal 24 ayat 2 huruf A serta pasal 25 huruf A Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun prinsip syariah yang dimaksud terdapat dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, masyir, gharar, haram, dan zalim. Hal ini berarti bahwa jika bai akan menjual objek murabahah kepada musytari melalui pemasok, maka barang tersebut harus dimiliki oleh bai terlebih dahulu. Kemudian baru dapat dijual kepada musytari sehingga tidak menimbulkan unsur gharar pada pembelian barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli terhadap objek yang belum dimiliki oleh bai terdapat penyimpangan. Hal ini dikarenakan dalam murabahah yang diterima musytari ialah bukan berbentuk uang, tetapi berupa benda sebagaimana ketentuan pertama butir 9 Fatwa Nomor 4 Tahun 2000 tentang murabahah, sehingga objek murabahah harus dimiliki oleh bai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.